mempersembahkan Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Jika umat setia, sebaiknya mati saja. Ikat saja anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Isar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri yang ketiga ini didukung oleh Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Kasdu Dewa sebagai Loba Lengen, Asdi Suwastra sebagai Ki Sentana, A.P. Burhan sebagai Ki Demang Suwanda, dibantu oleh Dedi dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah dikisahkan betapa cemburunya Anting Wulan melihat perhatian Saka Palwaguna pada Intan Pandini, seorang gadis yatim piatu yang ditolongnya. Kegelisahan dan cemburunya semakin menjadi ketika melihat kepergian Saka Palwaguna bersama dengan Intan Pandini, dan ia terpaksa berpisah dengan Saka Palwaguna kakangnya. Dalam perjalanannya di hutan Cermai, ia mendapat hambatan dari sekelompok laki-laki yang tak dikenal. Kakang Madu, agaknya mereka ini adalah mata-mata dari kota raja. Diam kau Karbo. Ayo tangkap mereka cepat. Ya, ayo tangkap. Rombongan laki-laki kasar yang berjumlah 6 orang itu segera mengepung dan kemudian perlahan-lahan melangkah maju untuk mempersempit kepungan mereka. Dan beberapa saat kemudian, tanpa diberi komando lagi, mereka pun bagaikan babi kelaparan menerjang ke arah Anting dan Raden Setakeling. Karbo dungu, gentong nasi, sekali gebrakan saja. Kalian berenam dibuat jatuh. Ayo, bangun cincang mereka. Ayo, iya, ayo, iya. Juli, kemari kau. Yang lain cincang mereka. Baik Kang, kau kembali ke markas. Beritahu Kakang Lobalangen, ada orang datang. Baik Kang, cepat pergi. Hei, kalian cepat serang. Bunuh. Iya. Anting, tahan betul yang lari ke dalam hutan sana. Di sini biar aku yang ngurus. Siap. Baik Kakang. Kurang ajar. Mau kemana kau perempuan dia? Kau yang mau kemana? Tenang-tenang saja di sini bersama aku. Hei kalian, bantu aku. Mau memanggil bala bantuan? Perempuan iblis, kepuluh kau. Ayo, bangun! Bangun! Serang aku lagi! Ampun Tuan Putri, jangan bunuh saya. Ampun. Aku akan mengampuni jiwamu jika kau katakan terus terang di mana serang kalian. Tidak jauh dari sini, Tuan Putri. Tuan Putri dapat mengikuti sungai kecil itu. Bagus. Jika kau berbohong, aku tidak akan mengampuni jiwamu. Hei, berapa banyak kawan-kawanmu di sana? Dengar, totokanku itu membuat kau tidak berdaya untuk beberapa jam. Nyawamu yang menjadi taruhannya. Jika kau sampai berbohong, ayo, katakan yang sesungguhnya. Sarang kamu dan jumlahnya kawan-kawanmu.
Betul sekali. Sarang kami ada di sana, di ujung sungai kecil itu, Tuan Putri. Dan kawan-kawan kami banyak sekali. Banyak sekali. Berapa jumlah mereka? Awas, aku akan membunuhmu jika kau sampai membohongi aku. Sekitar 6.000 orang. Jangan bicara ngawur. Kau bunuh kau. Jangan, ampun Tuan Putri. Saya berkata sesungguhnya. Baiklah, akan kubuktikan kata-katamu. Jika sampai kau bohong, kau segera akan merasakan akibatnya. Bagaimana, Anting? Kakang Seta, Kakang, ayo, ikutilah aku segera. Hendak kemana kita? Dari orang itu, aku mendapat keterangan bahwa di dalam sana ada 6.000 orang kawannya. 6.000? Kau yakin dia tidak berbohong? Agaknya orang bodoh itu dapat dipercaya, Kakang. Ya, aneh memang. Agaknya jika benar, ini sudah bukan kelompok pengacau biasa. Benar, Wulan. Untuk mengumpulkan orang sebanyak itu bukanlah hal yang mudah. Awas, Wulan, hati-hati. Mungkin mereka menempatkan penjaga lagi di sekitar sini. Kita pergunakan saja aji 4 arah pembeda gerak agar lebih aman. Baik, Kakang. Kemudian sepasang remaja perkasa dari kelompok Ning Sewu nampak berkonsentrasi. Kedua tangannya menutupi telinganya. 4 arah pembeda gerak adalah sebuah aji pendengaran sakti. Keunikan dari aji ini ialah justru tidak mempergunakan telinga untuk alat pendengarannya. Kekuatan getaran sakti dari batin mereka membuat seluruh saraf di bagian tubuh mereka menjadi sedemikian pekanya sehingga mampu mendengar dan membedakan gerak maupun desir angin di 4 arah. Kakang, sayup-sayup, aku mendengar suara banyak orang berlatih jauh di sana. Kau benar. Dan beberapa puluh meter dari sini ada 2 orang penjaga di atas pohon. Ayo kita selesaikan mereka, Kakang. Itu mereka. Biar aku yang menyelesaikannya. Hati-hati. Pohon itu tinggi, Wulan. Jangan kau membuat kedua orang itu jatuh. Beres, Kakang. Nah, tenang-tenanglah kalian di sini. Beberapa jam lagi, totokanku akan pulih. Jangan memaksakan diri untuk melepaskan totokanku. Kau akan jatuh sebelum berhasil. Nah, selamat beristirahat. Wulan, ayo kita teruskan perjalanan kita. Itu mereka. Aneh sekali. Siapakah mereka? Banyak sekali. Apakah pemerintah Karangsedana Sang Prabu Adikonda tidak mengetahui ada kegiatan pasukan sebanyak ini? Benar, Kakang. Mereka nampak terpimpin dan terlatih. Ini benar-benar mencurigakan. Awas, merunduk, Wulan. Mereka dapat melihatmu dari sana. Aku dapat melihatmu dari sini. Siapa kalian anak muda? Agaknya besar sekali nyali kalian berani datang ke tempat kami. Kau benar. Nyali kami besar sekali. Kami adalah 2 orang pengembara yang kini menjadi sangat heran melihat ada kegiatan seperti ini di tengah hutan. Tuan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dapatkah kami mengetahui siapakah kalian dan kegiatan apakah yang ada di tengah hutan ini? Baiklah, kau boleh mengetahui. Karena sebentar lagi kau akan kukirim ke neraka. Kami adalah sekelompok orang yang ingin menggulingkan Aji Konda yang tidak becus memerintah Karangsedana. Lalu dari mana kalian bisa mendapatkan orang sebanyak itu? Cukup sudah. Kalian sudah tahu terlalu banyak. Ayo, keluar kalian kerbau. Tangkap mereka. Begitu laki-laki tinggi kurus melambaikan tangannya, dari balik gerumbul pohon keluar puluhan laki-laki bertampang seram. Di antara mereka tampak beberapa orang yang baru saja dilumpuhkan Setakling dan Anting Wulan di pinggiran hutan. Tanpa harus mengulangi komando, gerombolan laki-laki kasar itu segera melompat menyerang Setakling dan Anting Wulan. Apa yang terjadi, Adi Rubalang? Oh gitu, hanya sepasang kelinci yang tersasar. Jangan khawatir, kami akan segera menyelesaikannya.
Tapi agaknya mereka bukanlah sepasang. Lihatlah, sebentar lagi lumpuh seluruh orangmu, Adilobalangan. Tenang, biarlah saya yang turun tangan ke sini. Apa tidak sebaiknya Tuan masuk ke dalam? Tambah khawatir, nanti terjadi sesuatu yang dapat merusak nama baik Tuan. Tidak apa, Adilobalangan. Bukankah mereka tidak akan dapat keluar lagi? Lagi pula mereka tidak mengenalku. Adi Lobalangan, kau urusin. Habis anak buahmu sebentar lagi. Baik itu mah. Cukup anak muda, layani aku. Ayo, mundur kalian. Iya. Ayo, majulah kalian. Lawanlah aku Kilobalangan. Iya, mundurlah. Kilobalangan, seorang pendekar dari pantai selatan, adalah seorang ahli dalam hal aji tangan kosong. Hampir seluruh jurus-jurus ganas dari golongan hitam dikuasainya. Kali ini, pendekar tinggi kurus itu tampak sudah mulai mengeterapkan aji karang ageng. Setiap gerak tangan dan kakinya seakan hendak merobohkan bukit. Iya. Mundurlah, Bulan. Serahkan yang ini untukku. Kenapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Baiklah. Tapi hati-hati, Bulan. Lawanmu kali ini bagaikan bertenaga 10 gajah. Lawan itu mungkin jenutuh. Akan saya lakukan. Ki Demang Suwanda, Ki Sentana, dan para tokoh dari kelompok misterius seketika terbelalak melihat gerak dari Anting Wulan yang tidak dapat diikuti dengan mata wajar mereka. Akan tetapi, Ki Demang Suwanda adalah salah satu tokoh sakti yang disegani. Di sebagian tanah Pasundan dapat mengenali gerak kincir metu. Mereka dari mana? Maksudmu murid dari Resi Wanayasa? Benar. Hei, hati-hati Lobalangan. Kau menghadapi adik kincir metu. Jangan khawatir. Iya. Mereka mengenal kincir metu. Berarti mereka bukanlah orang sembarangan. Berbahaya sekali keadaan kali ini. Ya, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Mundurlah, Adi Lobalangan. Dalimar, Sarpo, layani kedua orang itu. Hai! Bulan, tinggalkan tempat ini cepat. Kepung! Jangan beri kesempatan mereka untuk lolos. Bulan, tinggalkan tempat ini. Aku menahan mereka hendak. Setakling terpaksa mendorong Anting yang kelihatan masih saja keras kepala untuk tetap di tempat. Kemudian, Raden Setakling melenting tinggi ke angkasa, menghindar dari serangan Dalimar dan Sarpo, dua tokoh andalan Ki Demang Suwanda. Belum lagi tubuhnya turun dari angkasa, serangan Dalimar dan Sarpo kembali mengejarnya. Untuk itu, segera Raden Setakling menyambutnya. Tenaga kedua orang ini benar-benar hebat. Bulan telah berhasil melepaskan diri dari kepungan. Aku semakin menjadi kerepotan dengan hadirnya tokoh-tokoh lainnya di arena ini. Jangan biarkan mereka lolos! Ki Demang Suwanda yang tidak ingin rencana besarnya terbongkar karena lolosnya kedua remaja dari Gua Larang segera melenting mengejarnya. Akan tetapi Kidang Mambrong, ilmu lari cepat yang digunakan kedua remaja dari kelompok Ning Sewu, benar-benar tak dapat ditandingi Ki Demang. Beberapa saat saja, kedua remaja sudah berhasil meninggalkan para pengejarnya. Cukup, Bulan. Kita sudah jauh meninggalkan mereka. Kita beristirahat sebentar. Hari sudah mulai gelap, Bulan. Tempat ini kelihatannya cukup aman dan bersih untuk kita beristirahat, Bulan. Benar, Kakang. Seluruh tubuhku juga sudah terasa lelah. Kita lanjutkan perjalanan kita esok pagi, Kakang. Malam itu, sepasang remaja murid dari Eyang Resi Wanayasa tidur di alam terbuka. Rumput kering yang mengalasi tubuhnya mampu membuatnya nyenyak hingga esok hari. Pagi-pagi sekali, mereka sudah melanjutkan perjalanannya hingga ketika matahari tepat di atas kepala, barulah mereka menemukan desa pertama dalam perjalanannya menuju kota raja. Nasi sayur dan daging kering, Mang.
Untuk 2 orang, Den? Iya. Kami juga minta sepoci tuak. Ya, baik, Den. Aden orang baru di sini. Mamang baru kali ini melihat Aden. Benar, Mang. Kami berdua berasal dari Banyu Anyar. Oh, Banyu Anyar. Iya. Wah, jauh sekali, Den. Harus mengitari hutan luas di kaki gunung itu. Ini minumnya dulu, Den. Sayang sekali ya, Mang. Jika dulu sebelum masa paceklik seperti sekarang ini, perjalanan dari Banyu Anyar ke desa ini bisa dilalui hanya dalam waktu 1 hari, Mang. Betul, Den. Tapi, ya, kalau bicara soal dulu, banyak sedihnya, Den. Kami bekerja, berdagang, tidak pernah gelisah seperti sekarang, Den. Apakah di sini juga sering terjadi kekacauan, Mang? Wah, sejak 1 tahun yang lalu, ya, suasana di sini benar-benar seperti neraka, Den. Oh ya, hampir 5-6 kali dalam 1 purnama mereka datang mengacau kemari, Den. Akan tetapi dalam 2 bulan ini aneh sekali, Den. Mereka tidak pernah hadir ke desa kami. Ini makannya, Den. Ya, Neng. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Mang. Aden berdua pengantin baru. Dari mana Mamang menerka kami berdua pengantin baru? Ya, hanya pasangan yang baru saja yang masih senang keluyuran ke sana kemari, Den. Kalau yang sudah karatan mah, ya masing-masing, Den. Warung Mamang setiap hari apa seperti ini? Sepi? Ya, yang datang makan ada juga, Den. Tapi belum seperti dulu. Lagi pula beberapa hari ini banyak orang yang takut mengadakan perjalanan jauh, Den. Kenapa mereka takut, Mang? Mereka takut pada kelompok Ning Sewu, Den. Ning Sewu? Anting Wulan dan juga Raden Setakling tersentak kaget mendengar kata-kata dari pemilik warung. Kembali nama Ning Sewu menjadi momok bagi penduduk. Nah, para pendengar sekalian, peristiwa apakah yang telah terjadi di desa di mana Raden Setakling dan Anting Wulan singgah? Kemudian, apakah yang tengah dipersiapkan oleh kelompok besar yang berada di dalam hutan di kaki Gunung Ciremai? Mereka takut pada kelompok Ning Sewu. Ning Sewu? Ning Sewu? Iya, apa Mamang tidak salah? Setahu kami, Ning Sewu adalah sekelompok pendekar yang suka membela rakyat. Ya, kami juga pernah mendengar cerita itu, Den. Semula orang-orang yang makan di sini bercerita tentang kebaikan Ning Sewu, Den. Tapi belakangan ini kabarnya Ning Sewu merampok dan membunuh di mana-mana. Ada apa, Wulan? Tenanglah. Kakang, sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Kita lanjutkan perjalanan kita. Sebaiknya kau habiskan dulu makanmu itu. Aku sudah kenyang, Kakang. Baiklah. Ini uangnya, Mang. Mari, Wulan. Den. Uangnya terlalu banyak, Den. Ambil saja, Mang. Anggap saja pemberian dari Ning Sewu. Pemberian dari Ning Sewu. Aneh. Apa maksudnya? Ning Sewu. Ning Sewu. Itu gerbang kota raja, Kakang. Kita sampai tepat pada waktunya. Kita langsung saja ke sana. Sebentar lagi, senja akan datang. Mungkin Kakang Dampu Awu dan Kakang Saka sudah menunggu di sana. Ya, baiklah. Tapi jangan terlampau cepat jalannya. Di sini banyak prajurit kerajaan yang lalu lalang. Kau bisa dicurigai. Baik, kau benar, Kakang. Aku seakan tidak sabar untuk mendengar kabar tentang Intan Pandini. Aku berdusta. Aku justru tiba-tiba rasa rindu ingin bertemu dengan Kakang Saka. Oh, Dewata. Semoga saja Intan Pandini segera hilang dari kelompok kami. Semoga hilang dari ingatan Kakang Saka. Hei, awas Wulan. Hei, kenapa kau melamun? Iya, Kakang. Aku melamun. Ada sesuatu yang menyusahkan hatimu? Tidak, Kakang. Tidak.
Bagaimana jika sampai Eyang Resi mendengar tentang sepak terjang Ning Sewu yang mencemarkan nama baiknya? Jangan khawatir, Wulan. Eyang Resi sudah mengenal kita dengan baik. Tentunya tidak akan mudah percaya dengan cerita-cerita yang tidak tentu kebenarannya. Kakang, mari cepat ikuti kereta kuda itu. Orang itu, Kakang. Sabar, Wulan. Ini Kota Raja. Jangan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan. Tapi Kakang, laki-laki tua yang berada dalam kereta tadi adalah salah seorang tokoh yang kita temui di dalam hutan sana. Hah? Apa kau tidak salah, Wulan? Kereta tadi adalah kereta pembesar tinggi kerajaan Karangsedana. Kurasa kau telah salah lihat. Aduh, aku belum lagi pikun, Kakang. Umurku belum lebih dari 21 tahun. Aneh sekali. Malam ini juga, aku akan mencoba menyelidiki istana Karangsedana. Itu, Adi Dampu dan Adi Saka. Lihat, dia memandang kemari. Ayo, kita temui. Sesuai dengan rencana, 4 orang anggota kelompok Ning Sewu berkumpul di sebelah timur istana Karangsedana. Bagaimana dengan perjalanan kalian? Ada hambatan? Tidak, Kakang. Hanya rencana kami ubah. Kami tidak memperkenalkan diri sebagai kelompok Ning Sewu. Karena di sepanjang perjalanan, kami banyak mendengar tentang nama Ning Sewu yang mulai menakutkan bagi rakyat desa. Tapi Intan Pandini telah mengetahui siapa kita. Kurasa Intan Pandini dapat dipercaya. Dia sudah mengenal betul siapa kita. Aku rasa juga demikian, Wulan. Adik Awu, Saka dan kau, Wulan. Iya, Kakang. Malam ini kita ke istana. Akan tetapi tidak seperti rencana semula. Menghadap dan mengaturkan sembah bakti dan menyampaikan salam dari Eyang Resi. Loh, kenapa jadi begitu, Kakang? Aku melihat suatu keadaan yang cukup serius yang sebentar lagi menimpa kerajaan Karangsedana. Setakling menceritakan semua pengalamannya bersama dengan Anting Wulan di hutan kaki Gunung Cermai dan laki-laki tua yang dilihat Wulan di atas kereta pembesar kerajaan. Kita harus menyelidikinya dahulu, Kakang. Benar, kita harus menyelidikinya sebelum menghadap dan terperangkap. Bagus. Jika demikian, marilah kita atur siasat kita. Sementara Raden Setakling dan kawan-kawannya, marilah kita jenguk keadaan istana Karangsedana. Malam itu, Raja Aji Konda di dalam keraton Karangsedana sedang bersinikawa bersama dengan para pembesar istananya. Yang menjadi pokok bahasan mereka adalah situasi kerajaan yang dirasakan semakin memburuk, baik mengenai masalah perekonomian maupun masalah keamanan. Paman Dalem, Paman Patih dan Kiai, terima kasih atas kesediaan Paman bertiga memenuhi undanganku. Daulat Paduka. Sabda Paduka hamba junjung tinggi. Iya, terima kasih. Paman-paman sekalian, kiranya kita semua cukup maklum atas kejadian serta keprihatinan yang menimpa di sebagian besar kerajaan ini. Nah, untuk itu, untuk kesekian kali kita berkumpul untuk memikirkan masalah ini. Bagaimana kini pendapat paman-paman? Ampun tuanku, mengingat jumlah prajurit kita yang sangat terbatas, rasanya tidak mungkin kita mengirimkan pasukan kita ke segala penjuru kerajaan untuk mengamankan penduduk. Jadi maksud hamba, tuanku dapat mengirimkan utusan pada Sang Mahaprabu sana di Galuh. Mohon agar sudi kiranya mengembalikan tentara Karangsedana atau meminjamkan tentara Karangsedana untuk beberapa saat guna mengamankan negeri ini. Begitu. Apakah itu mungkin, Paman Widadu? Apakah bukan malah aku yang justru akan disalahkan tidak mampu mengamankan Karangsedana? Aku ragu, Paman. Bagaimana Paman Dalem, Kiai? Hamba mengerti. Pasukan tuanku yang jumlahnya tidak terbatas tidak mungkin diperintahkan keluar dari istana dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, hamba mengusulkan bagaimana jika tuanku mengirimkan utusan dan meminta bantuan pada setiap padepokan dan perguruan-perguruan silat. Ampun tuanku, hamba rasa usul dari Kiai Sedawarna kurang baik bagi kewibawaan tuanku sebagai pimpinan dan junjungan di Karangsedana ini. Usulmu sendiri bagaimana, Paman Dalem? Ampun tuanku. Tuanku dapat mengumpulkan para penduduk untuk dilatih olah keprajuritan. Tetapi itu akan memakan waktu yang lama, Ki Sentana. Ya, memang sedikit memakan waktu.
Tapi kita akan tetap memiliki kewibawaan, tuanku. Sementara perdebatan berlangsung di Paseban, Raden Setakling dan kawan-kawannya dengan berpakaian hitam-hitam berkelebat di antara dinding dan atap-atap istana Karangsedana. Lihatlah di bawah sana. Itu pintu kayu besar yang terbuka itu adalah lumbung padi istana. Gudang istana. Coba aku lihat tempat apakah di bawah kita ini. Hati-hati membuka gentingnya, Awu. Bukan tidak mungkin ada penjaga atau penghuni yang bersiaga di dalam. Jangan khawatir, akan ku intip dulu, Kakang. Kakang, gudang padi lagi. Banyak sekali padi di dalam sini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kurang ajar Aji Konda. Ia asik-asik di dalam istana, sementara rakyatnya banyak yang kelaparan. Kita beri pelajaran saja mereka, Kakang. Iya, harus diberi pelajaran. Tutup rapat-rapat wajah kalian. Kita pergi ke gedung besar yang terang itu. Kakang, lihat di bawah sana. Berapa bulan? Aku melihat Sang Prabu Aji Konda bersama... kurang ajar. Kau benar, Bulan. Orang itu yang kita lihat di hutan sana. Pengkhianat. Raden Setakling begitu melihat laki-laki tua yang ditunjukkan Wulan tidak dapat menahan diri lagi. Aji Konda, keluarlah kau. Aji Konda, kemari. Temuilah aku malaikat pembuat perhitungan atas dosa-dosa manusia. Sang Prabu Aji Konda dan para pembantunya tersentak ketika mendengar suara tantangan dari atas genteng, di mana ia sedang berbincang dengan pembantu-pembantunya. Dan tanpa membuang waktu lagi, raja yang memang memiliki ilmu dan aji kesaktian itu bersama dengan pembantu-pembantunya melompat ke atas genteng. Iya, turun kau tikus-tikus bodoh. Mundur kalian. Siapakah kau sebenarnya? Ada apa kau menyatroni kami tanpa sopan santun seperti ini? Patih Widadung yang perkasa dan Kiai Sedawarna. Aku telah mengenal kalian sebagai satria-satria yang disegani di tanah Pasundan ini. Tapi jika aku boleh tahu, siapakah laki-laki tua di sebelah Sang Prabu Aji Konda? Manusia-manusia liar. Ketahuilah, itu adalah penasihat dalam Sentana. Penasihat Istana Karangsedana. Penasihat dalam Sentana? Atau pengkhianat dari Karangsedana? Kurang ajar. Siapakah kalian ini? Kau tidak perlu tahu tentang aku, tapi aku tahu banyak tentang dirimu. Kurang ajar. Biar hamba yang memberi pelajaran, tuanku. Tunggu, Paman Patih, tunggu. Apakah maksud dan tujuanmu datang kemari? Katakanlah. Bukankah sudah kukatakan, aku datang untuk membuat perhitungan atas dosa-dosa seseorang. Nah, Aji Konda, lumbung padimu terlampau penuh isinya, sedangkan rakyatmu di luar hidup penuh dengan keprihatinan. Lalu kau kemari hendak memberi pelajaran padaku. Lakukanlah kalau kau memang mampu. Mundurlah, tuanku. Biar hamba yang memberi pelajaran pada mereka. Baiklah, Paman. Tapi jangan bunuh mereka. Aku ingin tahu siapa mereka sesungguhnya. Baik, tuanku. Berikan padaku, Kakang. Iya. Mereka dari padepokan yang tua. Ya, pasti itu adalah jurus-jurus khas perguruan itu. Apa hubungan mereka dengan Resi Wanayasa, putra nomor 2 Sang Prabu Sana Maharaja Galuh? Aku harus menghentikannya. Tunggu! Berhenti, Paman Patih! Tunggu! Anak muda, aku mengenal siapa kalian semua. Tinggalkan tempat ini dan sampaikan salamku pada guru. Aku tidak ingin bertempur dengan kalian. Nah,
tinggalkan tempat ini segera. Kita tinggalkan tempat ini. Baiklah, tapi ingat-ingatlah pesanku tadi. Perhatikan rakyatmu dan perhatikan pula penasehatmu. Kurang ajar. Sabar, Paman, sabar. Selamat tinggal Sang Prabu, maafkan kami. Kurang ajar. Orang itu benar-benar menghina hamba tuanku. Siapakah dia? Kenapa tuanku diamkan saja? Mereka adalah murid dari Eyang Resi Wanayasa dari Padepokan Gualana. Kelompok Ning Sewu. Benar. Marilah kita lanjutkan pembicaraan kita lagi. Baik, tuanku. Hei, Ulu Balang, perketat pengawalan istana. Aku tidak mau hal seperti tadi terulang lagi. Rahasiaku terbongkar. Untung Baginda tidak percaya dengan kata-kata dari anak setan itu. Aku harus mempercepat rencana penyerbu. Malam ini juga aku harus meninggalkan istana Karangsedana. Malam itu juga, secara rahasia Prabu Ajikonda menghubungi Pati Widadung dan Kiai Sedawarna untuk mengadakan pembicaraan khusus. Paman Patih dan Kiai mungkin sudah maklum dengan pertemuan yang tanpa kehadiran penasehat dalam Sentana. Mungkin tuanku hendak membicarakan perihal Ki Sentana. Ya, kau benar. Tidak ada salahnya jika Paduka memperketat pengawalan dan mengawasi Ki Sentana secara hati-hati. Akan tetapi tuanku, jika hal itu segera kita lakukan, kita akan menyinggung perasaan Ki Sentana sebagai orang kepercayaan tuanku. Tetapi demi kepentingan besar, demi kepentingan seluruh Karangsedana, hal itu harus kita lakukan, tuanku. Ya, cukup Paman dan Kiai. Aku akan mengambil keputusan. Daulat tuanku. Keputusan tuanku hamba junjung tinggi. Penjagaan dapat diperketat. Akan tetapi pengawasan langsung terhadap penasehat dalam jangan dilakukan dulu. Akan tetapi Paman Patih dapat melakukan penyelidikan ke segala penjuru Karangsedana. Jangan kirim pasukan. Akan tetapi cukup petugas sandi. Daulat tuanku. Akan hamba kirim petugas sandi sampai ke 4 penjuru perbatasan Karangsedana. Bagus. Jika demikian, kukira pertemuan ini cukup. Paman dapat segera melakukan tugas Paman kembali. Malam itu juga, Ki Sentana, penasihat kerajaan Karangsedana beserta kelompoknya Ki Demang Suwanda, Ki Dalimar, Ki Sarpo, dan Ki Mahendra mengadakan pembicaraan khusus dan akhirnya diputuskan untuk mengadakan penyerangan secepatnya. Malam ini juga kita akan melakukan penyerangan ke Karangsedana. Bersiaplah kalian. Kalian sudah harus tiba esok malam di gerbang kota raja. Untuk rencana penyerangan segera akan kalian dapatkan dari pimpinan kelompok kalian. Nah, bersiaplah. Keesokan harinya, sejak pagi hari hingga sore hari, istana dan gerbang kota raja kelihatan ada sedikit kesibukan. Pasukan-pasukan cadangan yang berada di dalam barak dikeluarkan, sampai akhirnya ketika senja mulai turun. Tuanku! Tuanku bersiaplah! Tuanku! Bersiaplah tuanku! Mereka datang? Benar tuanku, di gerbang kota raja. Pasukan kita sedang berusaha menahan serbuan mereka. Berapa banyak jumlah pasukan mereka, Paman? Ampun tuanku, jumlah mereka banyak sekali. Sang Prabu Ajikonda yang arif dan bijaksana nampak tenang mendengar keterangan dari patihnya. Akan tetapi, apakah yang akan dilakukan Sang Prabu Ajikonda? Dapatkah beliau menahan serangan dari pasukan pemberontak itu? Apa yang dilakukan kelompok Ning Sewu melihat peristiwa tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.